Syiah secara etimologi atau bahasa berarti pengikut atau pendukung. Itu secara bahasa. Kemudian secara terminologi, secara istilah, Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali secara khusus dan berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik secara tersurat maupun tersirat. Ini definisi Syiah secara istilah. Syiah berkeyakinan bahwa hak imamah menjadi pemimpin umat tidak boleh keluar dari keturunan Sayyidina Ali. Apabila imamah ternyata tidak dalam genggaman keturunan Sayyidina Ali, berarti ada kezaliman dari pihak lain atau imam yang berhak sedang menerapkan konsep taqiyah. Semua Syiah muaranya ke situ, ajaran Syiah. Syiah apapun muaranya pada persoalan imamah. Cuma yang kita bicarakan sekarang ini Syiah Imamiyah. Karena ini yang paling banyak yang menyebar di Indonesia dan paling berbahaya. Nah, jadi doktrin utama Syiah ini terletak pada konsep imamah. Kepemimpinan umat sesudah Nabi SAW wafat. Dan hampir semua ajaran Syiah, baik usul, akidah maupun furu, fikih, syariah, selalu dikaitkan dengan imamah. Sehingga tidak ada yang lebih penting daripada imamah. Apapun dihubung-hubungkan dengan imamah. Itu Syiah. Jadi ajaran pokoknya Syiah itu imamah. Kalau Wahabi ajaran pokoknya pemurnian tauhid. Karena ajaran pokoknya pemurnian tauhid, maka sedikit-sedikit syirik, bid'ah, kafir, syirik, bid'ah, kafir. Karena memang ajaran pokoknya pemurnian tauhid. Kalau Hizbut Tahrir ajaran pokoknya khilafah. Karena itu sedikit-sedikit khilafah, sedikit nanti ada jalan rusak, coba ada khilafah, ini gak rusak jalan ini. Karena ajaran pokoknya memang. Kalau Syiah ajaran pokoknya imamah. Karena ajaran pokok Syiah ini imamah, maka semua ajaran di dalam Syiah ini rusak, berbeda dengan Ahlus Sunnah gara-gara imamah. Apa contohnya? Misalnya rukun iman. Rukun iman Syiah ini rusak gara-gara imamah. Kalau rukun iman kita ada 6, beriman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Kalau Syiah rukun iman yang pertama tauhid, yang kedua nubuwah kenabian, yang ketiga imamah. Malaikat gak masuk, kitab Allah gak masuk. Yang keempat al-adlu, keadilan. Al-adlu ini sebagai gantinya qada qadar. Karena Syiah tidak beriman pada takdir, sama dengan Mu'tazilah. Karena kalau ada takdir berarti Tuhan tidak adil. Makanya diganti keadilan Tuhan. Jadi keadilan versi Syiah ini sebenarnya pengingkaran terhadap qada qadar, terhadap takdir. Kemudian yang kelima al-ma'ad, hari akhirat. Jadi kalau yang tauhid ini sama dengan nomor 1 punya kita. Yang nubuah sama dengan nomor 4 para rasul punya kita. Yang nomor 4 ini kontra dengan qada qadar. Kemudian yang kelima al-ma'ad sama dengan nomor 5. Gara-gara imamah rukun imannya beda. Kemudian rukun Islam, gara-gara imamah rukun Islamnya beda. Kalau kita ini rukun Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Syiah rukun iman, rukun Islamnya sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Wilayah ini artinya mentaati imam Syiah yang 12. Pemihakan, penolongan atau memihak ya kepada para imam. Jadi imamah ini jadi rukun Islam juga. Bukan hanya rukun iman, syahadatnya juga beda gara-gara imamah. Kalau syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Syiah ditambah syahadat tasyayyu. Selain 2 syahadat itu bersaksi bahwa Imam Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya adalah para wali dan hujjah Allah. Ini gara-gara imamah ya syahadatnya beda. Kemudian azannya juga beda gara-gara imamah.
Kalau azan kita ini sudah maklum, Syiah ini azannya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Kira-kira begitulah lagunya. Kalau kurang enak ya maklum, namanya bukan orang Syiah. Jadi gak tahu lagunya. Ini azannya beda. Kemudian ada hayya ala khairil amal. Bukan hanya azan, bahkan lebih dari itu, konsep tentang Al-Quran gara-gara imamah Syiah ini beda dengan kita. Kalau Ahlus Sunnah, Al-Quran yang ada sekarang ini masih asli, tidak kurang tidak lebih 1 huruf pun. Kalau menurut Syiah, Quran yang ada sekarang ini palsu, tidak asli, 2/3 ayat-ayatnya hilang dan dibuang oleh para sahabat. Di kitab Syiah ya, Syiah ini punya kitab namanya Awailul Maqalat fil Madzahibil Mukhtarat karangan Syekh Al-Mufid. Halaman 93 ada bab Al-Qaul fi Ta'lifil Quran wa ma dzakara qaumun minaz ziyadati fihi wan nuqsan. Pembicaraan tentang penyusunan Al-Quran serta apa yang disebutkan oleh kaum, maksudnya Syiah, tentang terjadinya penambahan dan pengurangan dalam Al-Quran. Jadi di dalam kitab Syiah, Al-Quran itu dianggap terjadi penambahan pengurangan. Sampai ulama Syiah, ada ulama Syiah Nuri At-Tabarsi menulis kitab berjudul Fasrul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab, yang membeberkan nama-nama ulama Syiah, 2000 riwayat yang mengatakan Al-Quran itu tidak asli. Kemudian dalam Al-Anwar An-Nu'maniyah karangan Nikmatullah Jazairi, Quran tidak asli. Kitab Syiah yang lain Masyarikus Syumus Ad-Durriyah karangan Al-Bahrani, bahwa Al-Quran tidak asli. Nah, mengapa Syiah ini berkeyakinan Quran tidak asli? Gara-gara imamah. Syiah ini kalau berdebat dengan orang awam gak bisa jawab. Syiah, kamu ini ajaran paling penting imamah. Iya. Biasanya ajaran penting disebutkan di dalam Al-Quran. Sholat di Al-Quran ada, zakat ada, haji ada, jual beli, semuanya ada. Kalau memang kepemimpinan Sayyidina Ali dan anak cucunya itu penting, kok gak ada dalam Al-Quran? Jawaban Syiah, loh ada dalam Al-Quran. Mana di Al-Quran yang asli? Lah terus yang ini palsu. Yang asli mana? Masih bersembunyi. Jadi mereka agak punya juga yang asli. Ini mereka. Ini gara-gara imamah mereka agak beriman pada Quran. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad Al-Quran yang ada sekarang ini asli. Dalam kitab Mirqat Su'udit Tasdik ya, Syarah Sulam Taufik. Ini ada maknanya karena yang punya kitabnya mondok dulu, ngaji. Jadi ada maknanya ini. Jadi dalam kitab cuma tulisannya jelek karena ini punya istri saya. Punya saya. Jadi dalam kitab ini, dalam Syarah Sulam, orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf Al-Quran atau menambahkan satu huruf ke dalam Al-Quran adalah murtad secara i'tiqad. Ini akidah kita. Kemudian dalam kitab klasik ya, dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah karangan Imam Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani ini ulama abad ke-5. Beliau menegaskan orang yang menolak atau mengingkari satu huruf dalam Al-Quran adalah kafir. Orang yang meyakini terjadinya perubahan dalam Al-Quran adalah sesat, menyesatkan, kafir, dan bermaksud membatalkan ajaran Islam. Itu keyakinan kita. Beda dengan Syiah. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya kira jelas. Kalau anak-anak dalwa gak perlu terjemah ini, pasti hafal maknanya, insya Allah. Dalam ayat lain, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran tidak akan didatangi kesalahan,
kebatilan, ketidakbenaran dari depan maupun dari belakang. Mengapa? Karena Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Artinya apa? Keterjagaan Al-Quran sangat berkaitan dengan kemahabijaksanaan dan kemahaterpujian Tuhan. Artinya apa? Kalau Quran yang ada ini tidak terjaga, berarti Allah tidak bijaksana, berarti Allah tidak terpuji. Mengapa? Nabi kita itu nabi terakhir, dan nabi kita ini tidak selamanya bersama umatnya, hanya 23 tahun. Kalau nabi sebelum nabi kita, setiap ada nabi wafat diganti oleh nabi berikutnya untuk menjaga kitab suci. Setelah Rasulullah wafat gak ada nabi lagi. Kalau yang diserahi menjaga Al-Quran ini umatnya gak mampu, makanya yang menjaga Allah sendiri. Kalau oleh Allah tidak dijaga, siapa nanti yang disalahkan? Ya Allah gak bijaksana kalau gak dijaga. Hei kamu ini masuk neraka. Kenapa Tuhan masuk neraka? Saya kan sudah masuk Islam. Ya yang diikuti kamu ajaran palsu, Quran palsu. Ya mana tahu Tuhan, kalau ini palsu, salah Tuhan gak dijaga. Kira-kira begitulah. Makanya Al-Quran yang menjaga itu Allah. Dan bukti bahwa Al-Quran itu terjaga, di bulan Ramadan ada tadarus Al-Quran. Ada anak santri baca Al-Quran yang panjang dipendekkan. Orang yang gak hafal itu tahu. Ada imam hafid Al-Quran, waktu menjadi imam baca surat-suratan ada yang keliru. Makmum di belakangnya yang tidak hafid langsung tahu kalau itu keliru. Langsung pura-pura hafid, katanya hafal, kok keliru? Padahal dia tak hafal. Mengapa? Ini hebatnya Al-Quran. Orang yang gak hafal itu tahu kesalahan orang. Al-Quran benar-benar dijaga oleh Allah. Ini keterjagaan Al-Quran. Jadi gara-gara imamah Syiah ini keyakinannya tentang Al-Quran berbeda dengan kita. Lalu tentang para imam, gara-gara imamah Syiah ini berbeda dengan kita menyikapi para imam. Kalau menurut Ahlus Sunnah tidak ada pemimpin imam yang maksum selain para nabi, dan tidak ada seseorang yang mampu mencapai derajat para nabi. Kalau menurut Syiah, para imam Syiah itu maksum, derajatnya melebihi para nabi dan malaikat. Ini di kitab-kitab mereka. Jadi imam Syiah lebih tinggi dari para nabi dalam kitab Biharul Anwar. Ada bab an-nadu'a al-anbiya ustujiba bitawassuli bihim. Doa para nabi dikabulkan sebab bertawassul kepada para imam. Mana ada nabi gak dikabulkan doanya? Ini Syiah. Dalam kitab Biharul Anwar, Syiah juga membuat bab annahum a'lamu minal anbiya. Para imam Syiah lebih alim daripada para nabi. Jadi nggak mau kalah dengan para nabi imam Syiah itu. Imam Syiah ya sama mereka. Kalau menurut kita yang enggak lah, manusia paling sempurna itu para nabi. Syiah. Ini Khumaini ya. Khumaini dalam bukunya Al-Hukum Al-Islamiyah. Imam Syiah lebih tinggi daripada para nabi. Kata dia, innalil imam maqaman mahmudan wa darajatan samiyah wa khilafatan takwiniyah takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarrati hadzal kaun. Sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat mulia, kepemimpinan mendunia di mana seisi alam jagat raya ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman lam yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Dan termasuk hal yang diyakini mazhab Syiah bahwa para imam Syiah mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun nabi yang rasul. Ini menurut mereka. Bahkan kata Syiah, Sayyidina Ali lebih hebat daripada Rasulullah. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, 3 keistimewaan Sayyidina Ali yang tidak dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, keberanian. Nabi kata mereka gak berani. Mana ada Nabi gak berani? Nabi itu paling berani. Gak ada Nabi itu
Pengecut, penakut gak ada, karena Nabi itu paling sempurna. Karena itu kata Sayyidina Ali sendiri, kunna idhah marral bas washtaddal watis ittaqaina bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami apabila peperangan ini membara, berkecamuk, serangan dari musuh luar biasa, kami para sahabat bersembunyi, berlindung di belakang Nabi. Nabi paling dekat dengan musuh. Ini kata Sayyidina Ali. Tapi kata orang Syiah nggak berani katanya. Terus yang kedua, Sayyidina Ali punya istri Fatimah, Rasulullah nggak punya. Loh, Fatimah itu anaknya siapa? Sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya itu menyindir istri-istri Rasulullah. Kata mereka, Siti Fatimah ini wanita suci, istri-istri Nabi wanita nakal. Maksudnya begitu. Lalu kata Syiah, Ali punya anak Hasan dan Husain, Rasulullah gak punya. Ini cucu diadu dengan kakeknya, menantu dengan mertuanya, ini mereka. Jadi bahaya Syiah itu. Kalau Ahlus Sunnah beriktikad para Rasul adalah hamba Allah yang terbaik. Kata Syekh Nawawi Banten, ulama Nusantara, warabi'uha an tu'mina bi rusulih wa hum afdalu ibadillah. Rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul. Mereka adalah hamba-hamba Allah paling utama, paling sempurna, paling baik. Dalilnya, wa kullam faddalna 'alal alamin. Masing-masing para rasul, para nabi kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Karenanya kata para ulama, walaupun sifat wajib para rasul yang kita tahu hanya ada 4, syidik, amanah, tabligh, fatona, sebenarnya kata para ulama lebih dari 4. 4 itu disebutkan karena 4 itu berdasarkan dalil akli, tetapi sesuai dengan dalil nakli. Sebenarnya kalau berdasarkan dalil nakli tidak hanya ada 4. Rasul itu harus laki-laki, nabi harus laki-laki, perempuan gak boleh jadi nabi. Ribet kalau perempuan jadi rasul, karena punya tamu bulanan. Kalau sudah ada tamu bulanan, gak boleh baca wahyu. Malaikat Jibril turun mau menyampaikan wahyu, ternyata Rasulnya datang bulan, gak jadi. Kemudian Nabi dan Rasul itu kata para ulama ayyakuna akmalan nas, harus manusia paling sempurna. Sempurna apanya? Kholqan wa khuluqan. Secara fisik harus lebih sempurna daripada siapapun. Secara fisik, kekuatan para nabi 40 kali orang biasa. Itu kekuatannya. Daya tariknya, para nabi itu harus lebih ganteng daripada orang biasa. Gak boleh kalah ganteng. Mengapa? Kalau ada nabi kalah ganteng dengan umatnya, umatnya yang baru datang akan keliru. Saya dulu awal-awal ceramah, belum masuk internet, belum masuk TV, orang belum kenal, diundang ceramah Isra Mi'raj di Denpasar di Bali. Saya waktu itu masih kurus. Kawan sopir yang mengantar saya orangnya besar dan tinggi dan gagah, agak hitam. Saya pakai baju putih, sarung kotak-kotak. Yang sopir saya ini orangnya gagah, bajunya putih, sarungnya putih. Karena datang terlambat, jamaah menunggu di luar masjid. Begitu turun dari mobil, satu masjid rebutan mencium tangan sopir. Dikira dia kiainya. Saya dulu sering seperti itu. Pernah diundang ceramah di Jogja, acaranya kiai-kiai. Saya diantarkan oleh kawan saya, sepupunya Gusmus, misanan Gusmus Jawa Tengah. Sampai di tempat acara, kiai pengasuh itu hanya ngajak bicara kawan ini. Saya gak diajak bicara waktu itu. Saya berpikir mungkin ini kawan lama, baru ketemu. Tapi katanya saya ceramah, kok gak disapa dari tadi. Lalu pindah ke tempat acara, orang-orang juga
ngobrol dengan beliau, saya gak diajak bicara. Tahun 2009, begitu dipanggil maju ke depan, saya berdiri, orang-orang terkejut. Selesai acara semuanya tertawa. Kiai minta maaf. Kenapa? Dikira ini Kiai Idrus. Kalau para nabi gak ada yang begitu, karena secara penampilan memang paling top dibandingkan siapapun. Ini sifat wajib memang. Ini cerita ya, cerita aja lah biar gak ngantuk. Nah, karenanya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang wali tidak mungkin mencapai derajat para nabi, apalagi melebihi gadang. Ini etikot. Kemudian gara-gara imamah, Syiah ini berbeda dengan kita menyikapi putra-putri Nabi. Kalau menurut Ahlus Sunnah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anhun. Kalau menurut Syiah, putri Nabi itu hanya Fatimah saja. Sedangkan selain Fatimah adalah anak tiri. Ini dalam kitab Syiah ya. Syiah punya kitab Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah Asy-Syi'iyah, Ensiklopedi Islam Syiah. Dalam kitab ini juz 1 halaman 27 ada bab hal kana lahu banatun ghairu Fatimah. Apakah Nabi punya putri selain Fatimah? Gak ada, cuma Fatimah katanya. Ini kata Syiah. Ini Syiah Indonesia, Jalaluddin Rahmat, dalam bukunya Dajjaluddin ya, bukan Jalaluddin, Dajjaluddin lah. Jadi dalam bukunya Al-Mustafa, dia mengatakan berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Ansab karya Mas'ab Az-Zubairi disimpulkan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kulthum istri Khalifah Utsman bukan putri Nabi, tapi anak tiri katanya. Setelah kita lihat kitab Al-Ansab yang berjudul Nasabu Quraisy karangan Imam Abi Abdillah Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab Az-Zubairi, ternyata dikatakan semuanya putri Nabi. Fawalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim wa huwa akbaru waladi, anak pertama. Thumma Zainab, thumma Abdullah, thumma Ummu Kulthum, thumma Fatimah, thumma Ruqayyah. Ini jelas di dalam kitab Al-Ansab. Nah, mengapa Syiah ini mengingkari keputrian selain Fatimah? Gara-gara imamah. Syiah ini kalau berdebat dengan orang awam gak bisa jawab. Untuk berdebat dengan orang Syiah gak perlu alumni Dalwa, cukup orang awam. Syiah, mengapa Syiah ini pemimpin yang didukung cuma Sayyidina Ali? Kenapa gak mau pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Utsman? Syiah akan menjawab, ya iyalah, Sayyidina Ali itu kan menantu. Kalau ada pemimpin wafat, tidak ada putra mahkota yang menjadi pengganti menantunya, dan menantunya Sayyidina Ali. Loh, kalau alasan menantu, mestinya yang 3 diterima. Sayyidina Utsman diambil menantu 2 kali, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Abu Bakar mertua pertama yang masih hidup, Umar mertua kedua. Kan sudah wajar, mertua pertama khalifah pertama, lalu mertua berikutnya khalifah kedua, mantu yang dapat 2 khalifah ketiga, yang dapat 1 khalifah keempat. Kan sudah pas ini. Masih kurang apa? Kata Syiah, gak gitu. Lah gimana? Istri Khalifah Utsman itu anak tiri, bukan putri Nabi. Lah terus Abu Bakar dan Umar memang mertua Nabi, tapi setelah Nabi wafat dipecat sebagai mertua. Siapa yang mecat? Kata mereka, yang mecat Sayyidina Ali. Mana ada mertua itu dipecat? Syiah ini ajarannya lucu-lucu. Karenanya Syiah ini ya, walaupun mereka mengaku pengikut Ahlul Bait, itu hanya propaganda, enggak sungguhan. Saya beberapa kali
dialog terbuka dengan Syiah. Mereka pernah dialog terbuka di Manado tahun 2013 tentang akidah Ahlul Bait. Saya katakan akidah Ahlul Bait itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Lalu waktu di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, saya katakan akidah Ahlul Bait itu Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Mengapa? Karena yang punya sanad muttasil kepada Ahlul Bait Ahlus Sunnah. Syiah gak punya, semua sanadnya palsu. Saya bilang begitu. Yang Syiah itu alumni Iran 9 tahun. Yang Syiah dari Condet. Lalu kata dia, kita ini cinta Ahlul Bait lah. Lalu saya tes, Ustadz, antum ini benar cinta Ahlul Bait? Iya. Saya tanya, putra putri Nabi ada berapa? Ya banyak lah katanya. Ya banyak itu berapa? Masa gak bisa dihitung? Ya pokoknya banyak katanya. Katanya cinta Ahlul Bait, tapi putra putrinya gak hafal. Kalau kita orang Ahlus Sunnah, anak-anak ibtidaiyah hafal. Wasaba'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadz-dzukuri tufhamu. Lo katanya cinta Ahlul Bait, gak hafal putra putrinya. Itu Syiah. Di depan forum saya tes putra putri Nabi gak hafal. Itu Syiah. Mereka ini ya ngaco lah. Ini mereka ini Ahlul Bait itu hanya propaganda. Kalau kita Ahlus Sunnah itu cinta Ahlul Bait memang sungguhan. Syiah Ahlul Bait itu propaganda. Mengapa? Yang pertama, Ahlul Bait versi Syiah itu gak sama dengan kita. Kalau kita Ahlul Bait itu azwajun Nabi Ahlul Bait. Lalu itrah keturunan Nabi Ahlul Bait. Kemudian Qorabah, Bani Hashim, Bani Muttalib Ahlul Bait. Kalau Syiah istri-istri Nabi bukan Ahlul Bait. Waktu saya dialog dengan mereka di Manado, tanya mana dalilnya istri-istri Nabi Ahlul Bait. Saya gak perlu dalil Al-Quran hadis. Dari mana? Cukup kartu kakak. Di kartu kakak, kartu keluarga, suami, istri, baru anak. Lah orang itu dapat anak kalau gak dari istri dari mana? Istri itu di mana-mana yang namanya istri itu keluarga, walaupun kadang disembunyikan. Itu namanya keluarga yang tersembunyi. Itu biasanya kiai-kiai, ustadz-ustadz penceramah yang begitu itu. Ya mungkin takut riya. Ini mungkin adik-adik nanti kalau jadi dai, jadi ceramah kemana-mana, mungkin punya juga itu. Dan itu termasuk Ahlul Bait. Ini mereka. Kemudian kerabat Nabi bukan Ahlul Bait. Lalu putra putri Nabi dikurangi lagi, tinggal Fatimah. Yang lain bukan Ahlul Bait. Loh, cinta Ahlul Bait gimana kalau gitu? Kok semuanya dihabisi? Ini mereka. Lalu dari keturunan Siti Fatimah yang dianggap sebagai imam cuma anak cucu Sayyidina Husain. Yang Sayyidina Hasan gak dapat bagian. Ini Syiah. Kemudian Syiah ini beriktikad walaupun nasabnya Ahlul Bait, kalau gak ikut Syiah kafir. Ini kata Syiah. Jadi gara-gara imamah i'tiqadnya tentang Ahlul Bait itu berubah. Syiah ya. Ini cerita. Jam berapa ini? Cerita ya. Tahun 2007. Tahun 2007 saya diundang ceramah pernikahan di daerah saya. Kemudian ada kawan saya juga waktu di Sidogiri, adik sepupunya menikah, undang saya untuk ceramah. Banyak kiai-kiai yang hadir pada waktu itu. Ternyata yang jadi MC ini alumni Pondok Syiah di Bangil, MC-nya. Dan ternyata MC-nya ketika membacakan muqaddimah ya,
membacakan narasi muqaddimahnya. Muqaddimahnya gaya Syiah. Sholawatnya sholawat Syiah, hamdalahnya hamdalah Syiah. Akhirnya kiai-kiai yang sekitar itu bisik-bisik saya, itu MC-nya Syiah, singgung nanti di ceramahnya katanya. Saya waktu itu baru belajar ceramah. Orang itu kalau baru belajar ceramah kan menghafal ceramahnya. Saya bingung, wah saya ngapalkan 2 hari ini sudah disuruh nyinggung gini. Ya apa caranya ini? Karena saya emosi pada waktu itu, hafalannya hilang. Lupa. Ini mau ceramah apa yang enak? Kebetulan perempuan yang menikah itu namanya Nafisah. Saya ceramah begini, saya ini kalau ingat tadi yang menikah Ananda Nafisah, saya ingat Nafisah yang dulu. Dulu itu ada seorang perempuan namanya Nafisah binti Munyah, temannya Ibu Khadijah. Nafisah ini menjadi perantara terjadinya 3 pernikahan paling ideal di dalam Islam. Yang pertama, pernikahan pemuda yang bernama Muhammad dengan Khadijah. Itu gara-gara melalui Nafisah. Jadi setelah Khadijah ini tertarik dengan pembantunya, pekerjanya Rasulullah, Ibu Khadijah minta tolong sama Nafisah. Coba Mbak Nafisah, itu Muhammad itu tanyakan, mau nggak jadi suami saya? Dalam kitab-kitab sirah kan begitu. Ditanya oleh Nafisah, Muhammad, kamu ini sudah waktunya menikah, kenapa tidak menikah? Saya ini nggak punya orang tua, sebatang kara, dan nggak punya apa-apa. Mana biayanya? Lalu kata Nafisah, gimana seandainya ada orang perempuan bangsawan kaya mau sama kamu? Lalu kata Rasulullah, itu sepertinya mungkin Ibu Khadijah. Iya katanya. Kira-kira gimana kalau saya mau? Kata Nafisah, saya yang jamin asalkan kamu mau. Ya sudah, kalau gitu saya ngomong sama paman saya. Akhirnya menikah. Ini kan pernikahan paling ideal kan. Saya cerita dari pernikahan ini gini-gini, lalu dapat punya putra-putri banyaknya 6. Lalu setelah itu saya ngomong, di antara 2 putrinya menjadi istri Sayyidina Utsman. Begitu menyebut Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Utsman, sang MC yang Syiah dan pamannya, wajahnya langsung agak pucat karena menyebut orang soleh Sayyidina Utsman. Jadi orang apa namanya, orang ahli bid'ah itu kalau mendengar namanya orang soleh pucat. Mengapa? Setannya terkejut. Lalu pernikahan ideal yang kedua, pernikahan Fatimah dengan Ali. Jadi setelah Siti Fatimah itu menginjak usia dewasa, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berpikir, kira-kira Rasulullah itu ingin punya mantu siapa? Akhirnya Abu Bakar dan Umar ini mendorong Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, coba sampean ngelamar Siti Fatimah, insya Allah sampean diterima. Akhirnya Sayyidina Ali ngelamar, diterima. Setelah diterima, Sayyidina Ali ini mau menyiapkan mahar. Sementara satu-satunya harta yang beliau miliki hanya baju besi, baju perang. Baju perangnya dijual untuk mahar pernikahan. Yang beli siapa? Yang beli Sayyidina Utsman. Seharga 400 dirham. 400 dirham itu kalau dikrus dengan emas 175 gram. 170 gram itu maharnya Siti Fatimah, karena Sayyidina Ali gak punya apa-apa. Kalau kita orang Jawa malah setengah gram kan ya. Murah lagi, apalagi alumni Dalwa itu. Murah maharnya. Karena pandai bahasa Arab. Orang tuh senang punya mantu ahli bahasa Arab. Makanya murah-murah mau itu.
Saya ada orang protes di Malaysia, Kiai, ini orang Wahabi marah-marah. Kenapa? Kita ini katanya mahar ini mahal, itu bid'ah. Lalu ada uang ini bid'ah. Berapa maharnya? 5 gram. 5 gram mahal. Siti Fatimah dimahari Sayyidina Ali 170 gram. Sayyidina Ali gak punya. Nah, pada waktu pernikahan Sayyidina Utsman datang karena masih keluarga ya. Baju besi itu dibawa dan dihadiahkan sebagai kado. Ini bukti bahwa Khulafaur Rasyidin ini hubungannya sangat baik, gak ada masalah di antara mereka. Begitu saya cerita itu, yang Syiah ini tambah padam. Lalu pernikahan ideal yang ketiga, pernikahan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab dengan Syarifah Ummu Kulthum bintu Ali. Jadi setelah Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar bilang pada Sayyidina Ali, bantu saya. Bantu gimana? Rasulullah bersabda, kullu sababin wa nasabin yang qati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap hubungan dan nasab akan putus pada hari kiamat kecuali hubungan dengan aku dan nasab dengan aku. Sampian ini ada hubungan dengan Rasulullah jadi mantu. Lah saya ini ingin punya hubungan juga biar gak putus di hari kiamat. Lalu kata Sayyidina Ali, maksudnya apa Amirul Mukminin? Saya ini ingin jadi mantu Rasulullah. Lah terus siapa yang sampian mau? Putri sampian dari Fatimah, Syarifah Ummu Kulthum. Lalu kata Sayyidina Ali dalam sebagian sirah, yalah nanti saya kirim ke rumah Amirul Mukminin. Kalau anak saya ini sudah cocok, sudah cukup, berarti itu istri Amirul Mukminin. Langsung diangkat. Lalu Syarifah Ummu Kulthum oleh Sayyidina Ali disuruh mengantarkan buah anggur. Disuruh bilang, ini antarkan ke rumah Amirul Mukminin. Sampaikan pesan dari saya, buah anggurnya masih muda. Amirul Mukminin cocok apa enggak? Antarkan anggur. Setelah berkata begitu, Amirul Mukminin kata ayah, anggurnya masih muda. Amirul Mukminin cocok apa enggak? Lalu oleh Sayyidina Umar, betisnya Ummu Kulthum dibuka, dilihat. Karena betisnya dibuka, beliau marah-marah. Laula annaka Amirul Mukminin. Coba Tuan bukan Amirul Mukminin, laqafa'tu ainak. Mata Tuan saya cungkil, saya tusuk. Ini Amirul Mukminin kok lihat-lihat betis. Akhirnya Ummu Kulthum pulang, sampai di rumah lapor pada Sayyidina Ali kalau Amirul Mukminin sudah berbuat yang kurang pantas. Lalu kata Sayyidina Ali, ai bunayya huwa zaujuk. Wahai anakku, beliau itu suamimu. Itu pernikahan ideal yang ketiga. Setelah saya cerita Syarifah Ummu Kulthum, yang Syiah tambah pucat. Setelah selesai ceramah, undangan walimah pulang semua, tinggal beberapa kiai yang ada di situ dan penceramah yang MC ini menghampiri saya. Ustadz, apa? Saya pernah bertemu dengan Ustadz dulu. Di mana? Di seminar di sana. Oh, di mana? Ya di sana. Ustadz, saya iskal ceramah yang tadi. Loh, ini ceramah bukan seminar. Gak boleh iskal, wajib diterima. Saya bilang begitu, enggak Ustadz, saya bertanya aja. Kalau bertanya gak apa-apa. Kalau penceramah diprotes gak boleh. Lalu kata dia, Ustadz, ini terkait pernikahan Amirul Mukminin Umar dengan Syarifah Ummu Kulthum. Itu masuk akal apa enggak? Loh, kenapa gak masuk akal? Kan Sayyidina Umar laki-laki, Ummu Kulthum perempuan. Loh enggak Ustadz, jangan-jangan riwayatnya dhaif. Ini riwayat paling sahih. Semuanya bilang sahih. Semua para sejarawan menyebutkan, gak ada yang bilang dhaif. Gak Ustaz. Berapa usia Ummu Kulthum waktu itu? Sudah pantas apa enggak menjadi seorang istri? Ya mari kita hitung. Sayyidina Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah 2,5 tahun. Siti Fatimah wafat 6 bulan menyusul Rasulullah. Seandainya Ummu Kulthum itu lahir menjelang Fatimah wafat,
Begitu Umar jadi khalifah sudah berusia 2 tahun. Padahal Ummu Kulthum lahir ketika masih Rasulullah. Masih ada Rasulullah. Sudah lahir. Nah, Sayyidina Umar ini jadi khalifah kan lama. Aisyah menikah dengan Rasulullah usia 7 tahun, kumpul usia 9 tahun. Dari 2 tahun lebih menuju 9 tinggal nambah berapa? Dan Sayyidina Umar ini jadi khalifah lama. Lalu yang Syiah ini salah ngomong, iya Ustaz, Sayyidina Umar tuh jadi khalifah 22 tahun. Padahal 10 tahun. Karena dia keliru, saya teruskan. Lah, apalagi 22 tahun. Tambah masuk akal kalau begitu. Enggak saya benarkan karena kesempatan mengalahkan orang. Jadi kalau berdebat itu, kalau musuhnya salah, kalau kesalahan itu bisa dibetulkan, betulkan. Tapi kalau kira-kira bisa jadi senjata, musuh mau terpeleset, tendang sekalian. Akhirnya kiai-kiai yang ada di situ semuanya tertawa. Saya gak paham tertawanya itu apa, karena ngerti saya ngakali Syiah ini atau gimana. Syiah ya, gitulah. Syiah itu gak pinter kok. Gak ada orang Syiah itu pinter. Lebih pinter Ahlus Sunnah masih. Kemudian ya sudah, ini kalau diceritakan banyak, karena saya cerita dialog dengan Syiah itu banyak sekali. Satu aja lah ceritanya, jangan banyak-banyak. Kemudian masalah sahabat, Syiah ini berbeda dengan kita gara-gara imamah. Kalau menurut Ahlus Sunnah, para sahabat Nabi SAW adalah golongan dan generasi terbaik umat Islam. Kalau menurut Syiah, para sahabat adalah perampas kekuasaan, orang-orang yang telah murtad dan kafir. Ini gara-gara imamah. Ini doa orang Syiah ketika masuk WC, melaknat para sahabat dan Ahlus Sunnah. Ini dalam kitab La'alul Akhbar, ini kitab azkarnya Syiah. Kalau kita punya kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Syiah punya kitab La'alul Akhbar Fid Da'awat Wal Azkar. Dalam kitab ini kata dia, i'lam anna asyrafal amkinah wal awqat wal halat wa ansabaha lilla'ni alaihim idza kunta fil mabal faqul 'inda kulli wahid minat takhliyah wal istibra' wat tathhir miraran bi faraghin minal bal Allahumma al'an. Jadi tempat yang paling mulia, waktu, keadaan yang paling sesuai untuk melaknat para sahabat kalau kamu ada di toilet. Jadi sampai doa masuk WC berubah gara-gara imamah. Kalau kita kalau masuk WC ya doanya masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti setelah keluar ya alhamdulillah alladzi azhaba 'anil adza wa anfa'ni. Syiah beda. Gara-gara imamah doa masuk WC beda dengan kita. Ini gara-gara imamah. Melecehkan para sahabat. Para sahabat itu dianggap kafir semua. Seluruh sahabat dalam Muradatul Kafi, ya. Setelah Nabi wafat, seluruh sahabat itu murtad. Setelah Nabi wafat kecuali 3 orang. Ini gara-gara imamah. Mengapa? Ya ini gara-gara imamah. Konsep tentang para sahabat berbeda. Syiah ditanya, Syiah pemimpin yang benar itu siapa? Sayyidina Ali. Loh, kalau memang Sayyidina Ali, mengapa setelah Rasulullah wafat kok tidak membaiat beliau, malah yang dibaiat Abu Bakar, lalu setelah itu Umar, lalu setelah itu Utsman? Kata mereka, itu buruknya sahabat. Rasulullah baru wafat langsung melanggar ajaran agama, langsung keluar dari Islam, murtad, merubah ajaran agama, membaiat orang yang tidak betul. Ini Syiah gara-gara imamah. Kemudian Imam Mahdi, Syiah ini konsepnya beda dengan kita. Kalau Ahlus Sunnah, Imam Mahdi seorang pemimpin yang membawa kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam dan mengamalkan syariat. Kalau kita, kalau kata Syiah, Imam Mahdi ini pendendam, perusak, benci bangsa Arab, akan merubah Al-Quran dan bagian dari agen Yahudi.
Jadi Imam Syiah, Imam Mahdi Syiah akan menghancurkan masjid-masjid dan membunuh bangsa Arab, termasuk pondok-pondok Arab dihancurkan besok sama Syiah. Imam Mahdi Syiah benci bangsa Arab. Imam Mahdi Syiah akan merubah Al-Quran. Para imam Syiah adalah bagian dari agen Yahudi. Dalam kitab Usulul Kafi fil a'immah annahum idza dhahara amruhum hakamu bihukmi Dawud wa ali Dawud. Para imam Syiah ini kalau sudah muncul besok Raja'ah sebelum hari kiamat akan menghukum orang-orang sesuai dengan hukum Nabi Dawud dan keluarga Dawud. Nabi Dawud dan keluarga Dawud agamanya apa? Yahudi. Jadi Syiah itu memang bagian dari Yahudi. Di Syiah. Kalau Ahlus Sunnah, Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kebaikan, bukan kerusakan dan perubahan syariat. 2 tahun yang lalu saya pas menyampaikan kuliah umum tentang Syiah di Malaysia. Lalu ada orang Syiah minta izin mau dialog dengan saya. Jam 11 malam, Pak Kiai, saya boleh enggak dialog dengan Kiai? Boleh, tapi jangan panjang-panjang. Apa? Ini Imam Mahdi sudah datang. Datang di mana? Ada di Yaman. Lah terus, Kiai kapan mau baiat? Ya suruh ke sini. Imam Mahdinya suruh ke sini. Lah kenapa? Saya tes dulu benar enggak Imam Mahdi dia. Saya tanya, kamu ketemu di mana? Ketemu di YouTube katanya. Lalu dia buka YouTube. Ini dia Imam Mahdinya. Ternyata orangnya agak hitam, agak apa. Masa Imam Mahdi seperti ini? Dan narasi pengantar ceramahnya narasi Syiah. Ini Syiah, bukan Imam Mahdi orang Syiah. Ngaku Imam Mahdi. Terus kata dia, Kiai, Ahlus Sunnah itu salah. Kenapa salah? Kiai ingat hadis tentang hari Kamis di Sahih Bukhari. Wah, sampean mau ngobrol Sahih Bukhari dengan saya? Iya. Saya mau tanya ke sampean. Sampean pernah mengaji Sahih Bukhari? Gak pernah katanya. Sampean pernah melihat kitab Sahih Bukhari? Gak pernah. Atau bermimpi Sahih Bukhari? Gak pernah. Nah, sampean lihat bermimpi saja gak pernah. Mau debat Sahih Bukhari dengan saya tuh sudah ngaji Sahih Bukhari per hadis kepada kiai saya. Waktu itu, sampean cuma dengar-dengar mau debat. Ya gak bisa, sampean gak tahu. Gimana kalau mau debat Sahih Bukhari kita buka sekalian, tapi jangan sampean, guru sampean. Saya bilang begitu. Akhirnya gak ngomong setelah itu. Mereka ini gak pernah lihat covernya, lihat sampulnya kitab Sahih Bukhari gak pernah lihat. Lalu mau mengajak kita dengan menggugat Sahih Bukhari. Kita ini kan mau dibuat main, kan gak mau begitu. Karena Sahih Bukhari itu kitab ilmu dan pembahasan harus ilmiah, dan yang membahas memang ahli ilmu. Kalau bukan ahli ilmu enak gak mau, karena pelecehan terhadap ilmu. Itu Syiah ya. Kemudian nikah mut'ah. Syiah ini beda dengan kita. Kalau Ahlus Sunnah nikah mut'ah kawin kontrak hukumnya haram. Kalau Syiah nikah mut'ah atau kawin kontrak hukumnya halal. Bahkan dianjurkan, pahalanya melebihi amal ibadah yang lain. Ini Syiah. Ya, jadi kata Syiah, dalam nikah mut'ah tidak perlu mengurus apakah si perempuan punya suami atau enggak. Boleh nikah mut'ah dengan pelacur. Dalam nikah mut'ah boleh dengan wanita yang bersuami asal mengaku tidak punya suami. Watek dubur tidak membatalkan puasa. Syiah ya. Pahala nikah mut'ah besar sekali. Ada pahalanya. Dalam kitab Syiah ada ulama Syiah ditanya, lil mutamatti' thawab, apakah orang yang nikah mut'ah ada pahalanya? Lalu kata Syiah, in kana yuridu bidzalika Allah azza wa jal wa khilafan li fulan lam yukallimha kalimah illa kataballahu lahu hasanah.
Kalau orang yang nikah mut'ah itu ikhlas karena Allah. Kalau nikah itu pasti ikhlas lah. Gak ada orang nikah gak ikhlas. Kamu ya apa nikah dengan ini, tapi nikahnya sembunyi-sembunyi, tapi yang ikhlas ya. Ini paling ikhlas memang. Ini mereka. Maka kata Syiah, setiap kalimat yang diucapkan pada pasangan dicatat 1 pahala oleh Allah. Baru ngomong, kamu dari mana? 1 pahala. Apa kabar? 1 pahala lagi. Kemudian wa idza dana minha ghafarallahu lahu bidzalika dzamban. Baru dekat-dekat dosa diampuni. Ini mereka. Fa idza tasala, kalau sudah mandi, ghafarallahu lahu bi'adadi ma marral ma ala sya'ri. Allah mengampuni dosa-dosa sebanyak rambut di sekujur tubuhnya yang kena air. Karenanya kalau ada Syiah malam-malam datang ke Tretes atau ke Trawas, tempatnya gitu-gitu, jangan dikira mau maksiat, itu mau ibadah itu. Jadi ibadah mereka ini luar biasa. Ahlus sunnah menurut Syiah, kaum sunni menurut Syiah najis, kafir harbi, boleh dibunuh, hartanya boleh dicuri dan kekal di neraka. Umat Islam selain Syiah anak zina, padahal yang suka mut'ah dia. Kita malah dibilang anak zina. Aneh mereka ini. Yang suka ngerjakan dia malah orang lain. Umat Islam selain Syiah anaknya pelacur, padahal yang suka datang mereka. Selain Syiah pasti kekal di neraka. Seluruh umat Islam kafir. Orang Sunni kafir asli, darah harta Sunni halal. Selain orang Syiah kafir dan bukan Muslim, najis, kafir, darah hartanya halal. Orang Sunni najis, kafir harbi, boleh dibunuh, hartanya boleh dicuri. Karenanya kalau ada ayam hilang lalu punya tetangga Syiah, kira-kira itulah. Jadi hartanya boleh dicuri ya. Cara mendoakan mayit muslim menurut Syiah, ada orang ahlus sunnah meninggal yang mensolati Syiah secara taqiyah, doanya beda. Kalau kita mendoakan mayit Allahumma ghfir lahu warhamhu, tapi kalau Syiah Allahumma la'an fulanan abdaka alfa la'natin mu'talifatin ghairu mukhtalifah, laknat mayat ini 1000 kali. Itu Syiah. Nah ini ajaran-ajaran Syiah jelas membahayakan NKRI. Karena itu kita ini penting ya tahu tentang ajaran Syiah. Ajaran Syiah ini kalau dikuliahkan gak cukup 1 jam. Saya ceramah ini sudah 1 jam ya. Kalau di luar negeri saya berbicara Syiah kadang 3 hari 3 malam itu gak selesai. Tapi gak apa-apalah, Syiah itu buat apa kita tahu betul. Yang penting kita benar-benar mendalam akidah ahlus sunnah wal jamaah.